Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asidki wal wafa, amma ba'd. Taib, dalam kajian kali ini kita akan membahas atau memurajaah mustalahat nahwiyah atau istilah-istilah nahwu yang sudah pernah kita pelajari dalam kajian-kajian sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk kita ulang kembali agar mengokohkan materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kita dapatkan. Taib, kita langsung saja dan silahkan antum simak baik-baik. Istami'u jayyidan. Pertama kita akan bahas lagi mengenai jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah atau jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara wa afada ma'nan tamman, yaitu setiap jumlah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih dan mengandung makna yang mufidah, yang sempurna. Dan jumlah terbagi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali isim zahir atau domir. Isim zahir misalnya hadza kitabun atau al-kitabu jadidun. Sedangkan isim domir misalnya ana mudarrisun atau nahnu mudarrisuna. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Misalnya zahaba abi atau zahabat ummi atau izhab. Lalu berikutnya adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah secara bahasa artinya adalah serupa dengan jumlah. Dikatakan demikian karena syibhul jumlah memang serupa dengan jumlah dalam hal susunan, yakni terdiri dari dua kalimat. Dan dalam hal makna berisi makna yang dapat dimengerti. Yang membedakan adalah pengertian yang dikandung oleh syibhul jumlah tidak sesempurna pengertian yang dikandung oleh jumlah mufidah. Syibhul jumlah dapat diserupakan dengan frasa preposisional, yang dalam kaidah bahasa Indonesia adalah frasa yang unsur pembentukannya menggunakan kata depan. Dalam bahasa Arab yang bisa dikategorikan sebagai syibhul jumlah adalah tarkib atau susunan zorof zaman atau makan plus mudhof ilaih, dan tarkib jar plus isim majrur. Contoh tarkib atau susunan zorof plus mudhof ilaih misalnya amamal masjidi atau khalfal madrasati. Contoh tarkib jar majrur misalnya alal maktabi atau fil baiti. Kemudian istilah nahwu yang kita murojaah berikutnya adalah isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang maknanya tidak tertentu atau tidak spesifik. Bisa dikatakan juga sebagai kata benda indefinitif, misalnya rojulun, ustadun, kitabun, dan masjidun. Dan alamat tanda yang paling terlihat dalam isim nakiroh adalah akhirannya berupa tanwin. Lalu istilah nahwu berikutnya yang sering kita dengar adalah tanwin. Tanwin adalah nun mati yang tidak ditulis tetapi dibaca pada akhir isim nakiroh. Tanwin ditulis dengan dommatain, dua domah, fathatain, dua fathah, atau kasratain, dua kasroh. Misalnya rojulun dalam jumlah ja'a rojulun, rojulan dalam jumlah ro'aitu rojulan, atau rojulin dalam jumlah marortu birojulin. Lalu istilah nahwu selanjutnya adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang maknanya tertentu dengan sendirinya, atau bisa dikatakan adalah isim yang menunjukkan benda atau orang atau sifat secara spesifik atau definitif. Dan macam-macam isim ma'rifah adalah pertama isim domir atau kata ganti benda atau orang, contohnya ana, nahnu, huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Lalu kedua isim alam atau nama spesifik, misalnya Muhammadun, Aliyun, Makkatu, Aruyat, dan semisalnya. Tiga isim isyarah atau kata tunjuk, misalnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan haula'i. Empat isim mausul atau kata penghubung, misalnya alladzi, allati, atau alladzina. Kelima isim yang dima'rifatkan dengan alif lam atau al, misalnya al-kitabu, al-masjidu, al-mudarrisu, atau al-ustadu.
6. Isim yang diidhofakan pada isim ma'rifah atau yang dima'rifatkan dengan al atau alif lam. Misalnya kitabu Muhammadin, baitu Hamidin, Rasulullahi atau kitabullahi. Sampai di sini dulu dah murojaah kita untuk kesempatan kajian kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, dan selanjutnya kita akan mengerjakan tamrin dalam kitab Durusul Lughah. Tamrin sanin atau latihan kedua, Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati summa qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misal. Bacalah seluruh jumlah dari jumlah-jumlah berikut ini, kemudian bacalah sekali lagi setelah mengubah munadanya sebagaimana dijelaskan pada contoh. Misal, aina qalamuka ya abi, kemudian diubah munadanya menjadi aina qalamuki ya ummi. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.